Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Nurman, NIM 4317044, dan teman saya Elza Devi Anggraini, NIM 4317093, yang akan memaparkan materi tentang keterkaitan revolusi industri 4.0 dengan perilaku ekonomi. Adapun pokok pembahasan pada materi kita kali ini adalah yang pertama, yaitu pengertian ekonomi formal dan informal. Pembahasan yang kedua adalah perbedaan ekonomi formal dan informal. Pembahasan yang ketiga, aspek sosial budaya dalam ekonomi informal. Dan pembahasan yang terakhir adalah revolusi industri 4.0 dan perubahan perilaku ekonomi pada masyarakat. Untuk lebih jelasnya, mari langsung saja kita ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah pengertian ekonomi formal dan informal. Ekonomi formal. Ekonomi formal dapat diartikan sebagai usaha yang membutuhkan syarat-syarat tertentu agar dapat melakukan kegiatan usaha, seperti izin usaha, jumlah modal, proposal kegiatan, dan susunan pengurus. Adapun ciri-ciri pada ekonomi formal adalah 1. Memiliki izin usaha. 2. Adanya keharusan membayar pajak. Yang ketiga, tunduk terhadap kebijakan dari negara. Yang keempat, secara umum keuntungannya besar. Yang kelima, pembukuan dilakukan secara teratur karena transaksinya banyak dan perlu dianalisis. Dan yang terakhir, yang keenam adalah biasanya perekonomian itu dilakukan di perkantoran. Selanjutnya ada ekonomi informal. Suatu proses memproduksi atau mendistribusikan barang dan jasa yang ditawarkan pada suatu jaringan yang berakhir pada pekonsumsinya. Misal contoh, seperti pedagang bakso yang mengitari suatu area perumahan dengan jadwal tetap maupun tidak tetap, tukang ojek, pembantu rumah tangga, anak-anak penjajah koran di persimpangan jalan utama, dan lain sebagainya. Adapun ciri-ciri ekonomi formal antara lain, yang pertama adalah mudah memasukinya dalam arti keahlian, modal, dan organisasi. Yang kedua ada perusahaan milik keluarga. Yang ketiga beroperasi pada skala kecil. Yang keempat intensif tenaga kerja dalam produksi dan menggunakan teknologi sederhana. Dan yang terakhir pasar yang tidak diatur dan kompetitif. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai perbedaan ekonomi formal dan informal. Sektor usaha formal. Sektor usaha formal adalah lapangan atau bidang usaha yang mendapat izin dari pejabat berwenang dan terdaftar di kantor pemerintahan. Badan usaha tersebut apabila dilihat di kantor pajak maupun kantor perdagangan dan perindustrian, terdaftar nama dan bidang usahanya. Berikut ciri-ciri sektor usaha formal. Yang pertama adalah adanya izin mendirikan usaha dari pemerintah atau yang sering biasa disebut dengan SIUP. Yang kedua, ada akta pendirian oleh notaris. Yang ketiga, memiliki pembukuan atau laporan keuangan yang jelas. Yang keempat, rutin melaporkan keuangan ke kantor pajak. Yang selanjutnya adalah sektor usaha informal. Sektor usaha informal yaitu bidang usaha yang tidak memiliki keresmian usaha dan usaha tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah dan tidak terdaftar di lembaga pemerintahan. Adapun ciri-ciri sektor usaha informal yaitu 1. Tidak memiliki izin usaha, modal relatif kecil, peralatan yang digunakan cukup sederhana, tidak terkena pungutan pajak,
Dan yang terakhir, administrasi tidak punya atau sangat sederhana. Contohnya dari sektor usaha informal adalah pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah aspek sosial budaya dalam ekonomi informal. Fenomena maraknya sektor informal merupakan indikator terjadinya berbagai distorsi sosial ekonomi di banyak aspek kehidupan. Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terserap oleh sektor ini secara langsung berkaitan dengan gejala urbanisasi yang berlebihan atau over urbanization, yaitu arus urbanisasi yang kelewat deras sehingga melebihi daya dukung perkotaan. Akibatnya, para pendatang yang hanya bermodalkan keterampilan rendah terpaksa harus hidup di lingkungan yang kumuh, yang sangat minim layanan publik yang memadai. Gejala over urbanization ini tidak terlepas dari kebijakan pembangunan yang urban based. Pembangunan hanya berpusat pada kota-kota besar yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi mengabaikan daerah pedesaan. Pada sisi lain, paradigma pembangunan yang berorientasi pertumbuhan menghasilkan turunan kebijakan di bidang industri yang dikenal sebagai kebijakan pro-efisiensi. Kebijakan seperti ini intinya adalah memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan lainnya kepada industri-industri dan perusahaan-perusahaan yang melakukan efisiensi ekonomi sehingga memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Kebijakan seperti ini dalam aplikasinya berdampak pada maraknya praktik monopoli, kartel, kolusi, koalisi distribusional, pemberian lisensi khusus, serta perburuan rintik. Akibatnya, sektor industri tidak mampu menyerap tenaga kerja secara maksimal. Maraknya sektor informal juga berkaitan dengan kebijakan birokrasi perizinan usaha yang berbelit-belit serta terbatasnya skema kredit yang dapat diakses oleh pengusaha kecil dan menengah. Untuk selanjutnya, pembahasan mengenai revolusi industri 4.0 dan perubahan perilaku ekonomi masyarakat akan disampaikan oleh teman saya Elza Devi Anggraini. Baik, untuk selanjutnya, revolusi industri 4.0 dan perubahan perilaku ekonomi masyarakat. Pengertian dari revolusi industri 4.0 dan perubahan perilaku ekonomi masyarakat yaitu perkembangan teknologi pada masa ini lebih sering dikenal dengan era revolusi industri 4.0. Perkembangan ini ditandai dengan berkembangnya teknologi dan informasi sebagai salah satu alat bantu yang digunakan manusia dalam melakukan pekerjaan. Perubahan perilaku masyarakat ekonomi dari dampak revolusi industri 4.0 telah terlihat dengan munculnya pelaku e-commerce di Indonesia. Perkembangan e-commerce tidak lepas dari peran perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Lalu, pada Januari 2019, Jepang telah meluncurkan roadmap tentang perilaku kebutuhan manusia yang dikenal dengan istilah Society 5.0. Jika revolusi industri membahas tentang bagaimana keberadaan industri dapat mempermudah manusia dalam melakukan segala kegiatan, lain halnya dengan Society 5.0 yang lebih fokus pada manusia tidak hanya sebagai objek, namun juga berperan aktif dalam pencapaian tujuan. Pada era Society 5.0, teknologi dan informasi tidak menjadi fokus pergerakan kehidupan manusia. Pada era ini,
manusia akan menjadi objek inovasi, di mana teknologi dan informasi akan dilengkapi dengan pengolahan big data dan kecerdasan buatan yang akan mempermudah setiap kebutuhan manusia. Salah satu dampak terbesar adalah pada perubahan perilaku ekonomi dan sosial. Lalu selanjutnya, menurut Anggraini 2017 terdapat 5 klarifikasi e-commerce, yaitu yang pertama ada iklan baris, yang kedua marketplace C2C, yang ketiga ada shopping mall, yang keempat ada toko online B2C, yang kelima ada toko online media sosial. Yang pertama, iklan baris, di mana iklan baris ini model bisnis yang berupa iklan baris yang ditampilkan pada media dan hanya cocok untuk pelaku bisnis yang ingin melakukan penjualan secara tidak terus-menerus. Lalu yang kedua ada marketplace C2C atau customer to customer, di mana model bisnis yang mempertemukan antara customer dengan adanya peran dari pihak ketiga atau sering disebut dengan escrow. Yang ketiga ada shopping mall. Shopping mall di sini model bisnisnya hanya berlaku untuk pelaku bisnis dengan brand ternama saja. Lalu ada toko online B2C atau business to customer. Model bisnis ini sangat sederhana, dengan hanya adanya penjual yang mempromosikan barang dagangannya melalui website dan menjualnya sendiri secara online. Yang terakhir ada toko online media sosial, di mana model bisnis ini lebih memanfaatkan peran media sosial menjadi media mempromosikan produk mereka. Lalu, di samping itu, peran dunia pendidikan sangat penting dalam menyongsong revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Dunia pendidikan sebagai salah satu pencetak generasi berilmu harus dapat menyesuaikan perkembangan yang ada dengan pembelajaran yang diberikan. Dengan penyesuaian tersebut, maka Indonesia akan tetap menyesuaikan perkembangan yang ada karena didukung dengan para profesional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.